Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Maulana Alfian. Di samping saya Robiansyah. Saya Nana Ciptani Kaswari. Saya Lili Suryani Dari Kelompok 3 ingin menjelaskan tentang ekosistem sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang ekosistem sawah. Adapun pengertian dari ekosistem itu sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Adapun ekosistem sawah itu sendiri terdiri dari komponen biotik tadi dan abiotik. Nah, komponen biotik ini meliputi dari semua makhluk hidup yang berada di ekosistem sawah. Sedangkan komponen abiotik ini meliputi tanah, air, dan cahaya matahari yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup komponen biotik. Nah, di dalam hal ini, ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang kedua adalah komponen ini saling melakukan interaksi satu sama lain untuk mencapai keseimbangan. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui apa itu komponen biotik dan abiotik, berikut ini kami telah merangkum seluk-beluk pembahasannya, mulai dari pengertian biotik dan abiotik, contoh biotik dan abiotik, serta hubungan antara keduanya. Silakan disimak videonya. Secara bahasa, biotik berarti hidup, adapun dinurut dari istilahnya, pengertian komponen biotik diartikan sebagai komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Beberapa contoh komponen biotik misalnya hewan, tumbuhan, monera, fungsi, virus, bakteri, dan manusia. Komponen biotik berkembang biak dan bertahan hidup dalam lingkungan ambiotik. beberapa contoh komponen abiotik misalnya tanah, suhu, sinar matahari, air, udara, dan lain sebagainya. Komponen abiotik sangat mempengaruhi jenis dan pola hidup komponen biotik dalam suatu ekosistem. Adapun berdasarkan kemampuannya dalam memperoleh makanan, komponen biotik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan autotrof, produsen, heterotrof, konsumen, dan pengurai dekomposer. Komponen abiotik ialah komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk mati. Komponen abiotik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan komponen biotik. Nah, berikut ialah beberapa contoh komponen abiotik serta penjelasannya. Komponen biotik dan abiotik pada ekosistem sawah. Komponen biotik di ekosistem sawah bisa dikelompokkan dalam 3 jenis, yakni tumbuhan primer, tumbuhan sekunder, dan hewan. Adapun komponen biotik pada sawah yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tina Pidia Mariska. Yang pertama yaitu tumbuhan primer. Yang termasuk ke dalam tumbuhan primer adalah tumbuhan yang sengaja ditanam dan dirawat oleh petani agar dapat dipanen pada kemudian hari. Contoh tumbuhan primer yakni padi, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Yang kedua itu yaitu tumbuhan sekunder. Yang disebut dengan tumbuhan sekunder yakni tumbuhan liar yang ikut tumbuh di sekitar tumbuhan primer. Contoh dari tumbuhan sekunder adalah rumput dan semak belukar. Yang ketiga itu yaitu hewan. Terdapat berbagai jenis hewan pada ekosistem sawah. Ada hewan yang tidak mengganggu perkembangan tumbuhan primer, tetapi ada juga hewan yang merugikan tumbuhan primer. Hewan yang tidak mengganggu diantaranya yakni cacing, ular, ikan, burung hantu, dan elang. Sedangkan beberapa hewan yang merugikan yakni tikus, burung pemakan biji-bijian, ulat, serangga, dan keong mas. Komponen abiotik dalam ekosistem sawah merupakan unsur-unsur yang sudah disediakan oleh alam dan dapat diolah manusia. Unsur-unsur alam tersebut meliputi
Adapun komponen abiotik pada sawah yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lilis Suryani. Komponen abiotik. Komponen abiotik dalam ekosistem sawah merupakan unsur-unsur yang sudah disediakan oleh alam dan dapat diolah manusia. Unsur-unsur alam tersebut meliputi 1. Tanah. Tanah merupakan komponen abiotik yang paling penting. Sebelum digunakan untuk bercocok tanam, tanah harus diolah terlebih dahulu. Para petani biasanya mengolah tanah dengan cara membajak menggunakan mesin traktor atau dengan tenaga hewan. 2. Air. Air adalah komponen abiotik yang tak kalah penting. Air sangat dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika ketersediaan air tidak mencukupi, maka sawah akan mengalami kekeringan dan gagal panen. 3. Cahaya matahari. Cahaya matahari ini dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis.